Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Kami ingin menjelaskan tugas komparasi jurnal-jurnal dengan metode K-MENS dan Nearest Neighbor. Anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 4 orang, yaitu saya, Muhammad Rashid Ridho, kemudian ada Hoerul Waida, ada Septian Dwi Mardiansyah, dan Syareza Zulfikar. Baik, saya akan mulai membacakan komparasi jurnal pertama. Ini jurnal yang pertama ini yang saya bacakan ini menggunakan metode K-Nearest Neighbor ya, dengan judul klasifikasi penyakit jantung menggunakan metode K-Nearest Neighbor. Penelitinya itu Hasan dengan ISSN-nya 2715-9930. Dipublikasikan pada Maret 2020. Tujuan penelitian ini adalah agar dosen dapat menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan menjadi bahan pertimbangan untuk kelompok belajar sesuai dengan sebaran kemampuan akademik mahasiswa. Kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu dengan simulasi nilai K sama dengan 3 hingga K sama dengan 9, maka diketahui bahwa nilai K6 memiliki nilai akurasi paling baik, yaitu sebesar 85% dan presisinya 78%. Recall 93% dan F-measure-nya 85%. Saran atau kelemahan dari kami, jurnal ini hanya menggunakan satu metode saja, yaitu KNN, sehingga tidak adanya decision support system untuk dapat menghitung usability aplikasi. Dan perbandingannya adalah penelitian ini hanya melakukan perhitungan dengan satu metode data mining saja, yaitu algoritma KNN. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan akan dibuat dengan dua metode, yaitu algoritma KNN dan random forest. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat perbandingan antar metode perhitungan. Selanjutnya, jurnal yang kedua akan dibacakan oleh Septian Dwi. Silakan Septian. Ya, di sini saya akan membacakan resume dari jurnal KNN, yaitu K-Nearest Neighbor yang berjudul implementasi data mining untuk menentukan kelayakan pemberian kredit dengan menggunakan algoritma KNN. Penelitian media publikasi dan tahun Tupan Trimulyono 1, Irwansyah 2, Alt 6, nomor 1 Juni 2020. PISSN 2460 sampai dengan 2108, EISSN 2620 5181. Submission date 2020 0604. Lanjut. Tujuan dalam penelitian ini ialah menerapkan data mining untuk dapat membantu melakukan proses analisa kredit agar dapat menghasilkan informasi yang tepat. Apakah nasabah yang akan mengajukan kredit layak untuk tidak, sehingga dapat melihat potensi pembayaran kredit yang dilakukan nasabah. Kesimpulan, atribut yang digunakan untuk menentukan kelayakan pemberian kredit terdiri dari 11 atribut, yaitu status perkawinan, pekerjaan, penghasilan per bulan, kepemilikan rumah, jaminan, jumlah pinjaman, lama pinjaman, dan keterangan sebagai atribut hasil.
Dari hasil proses pengujian dengan menggunakan algoritma KNN yang telah dilakukan menggunakan tools Rapid Miner, diperoleh hasil akurasi sebesar 93,33% pada pengujian kelima. Saran atau kelemahan dari kami semua. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu PT XYZ dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit terhadap nasabah sehingga dapat mencegah terjadinya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Perbandingannya dengan KNN 1 atau judul 1 itu, yaitu penelitian ini hanya melakukan perhitungan dengan menggunakan satu metode saja, yaitu KNN, sedangkan pada penelitian selanjutnya akan menggunakan metode KNN Naive Bayes dan Decision Tree agar dapat diketahui perbandingan antara metode tersebut. Ya, ini pembahasan jurnal yang pertama dengan metode KNN yang dibahas jurnal 1 oleh Rositrido dan kedua saya. Dilanjut jurnal Kalmens oleh rekan kita yaitu Khairatu Ruwaidah 1. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian menggunakan metode Cummins dengan judul Clustering Data Ujian Tengah Semester, Data Mining Menggunakan Algoritma Cummins. Peneliti media publikasi dan tahun yaitu Ginanjar Abdurrahman, Jurnal Sistem dan Teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah agar pertimbangan untuk pembentukan kelompok belajar sesuai dengan sebaran kemampuan berdasarkan hasil dari pembahasan output dari aplikasi WK, maka dapat diambil dua kesimpulan. Pertama, clustering yang terbentuk adalah 3 klaster, yakni klaster nilai UTS tinggi, klaster nilai UTS sedang, dan klaster nilai UTS rendah. Kedua, dari clustering yang terbentuk dari masing-masing kelas, dapat dijabarkan bahwa untuk kelas teknik informatika A, sebanyak 5 atau 10% nilai UTS termasuk dalam klaster nilai rendah. Sebanyak 17 atau 33% nilai UTS mahasiswa termasuk dalam klaster nilai sedang. Dan sebanyak 30 atau 58% nilai UTS mahasiswa termasuk dalam klaster nilai tinggi. Sedangkan untuk teknik informatika B, sebanyak 12 atau 24% nilai UTS termasuk dalam klaster nilai rendah, sebanyak 24 atau 49% nilai UTS mahasiswa termasuk dalam klaster nilai sedang, dan sebanyak 13 atau 27% nilai UTS termasuk dalam klaster nilai tinggi. Untuk saran atau kelemahan, pengembangan dapat dilakukan perbandingan dengan algoritma clustering yang lain untuk data UTS sebagai perbandingan validitas clustering yang terbentuk. Di samping itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk dosen pengampu dalam pembentukan kelompok belajar mahasiswa dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang serumpun. Perbandingannya adalah penelitian ini hanya melakukan perhitungan dengan menggunakan satu metode saja, yaitu metode Cummins. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan akan dibuat dengan dua metode, yaitu algoritma Cummins dan K-nearest-neighbor. Hal ini dimaksudkan agar dapat terlihat perbandingan antar metode perhitungan yang satu dengan yang lainnya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Sahreza Zulfikar.
Dibuka aja, Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saredi Zulfikar akan melanjutkan presentasi dari kami yaitu 1. Di sini saya akan menjelaskan yaitu implementasi algoritma KMES dalam pengaksarian mahasiswa pelamar beasiswa. Peneliti media publikasi dan tahunnya yaitu Nurul Rahmawati, Sofi Devianti, Muhammad Jazuli, dipublikasikan ISSN 2407-3911. Tujuan penelitiannya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan hasil klaster dari masing-masing format atribut dalam menentukan mahasiswa penerima beasiswa, sehingga akan diketahui dari format atribut yang berbeda-beda yang memiliki hasil klaster yang lebih baik. Kesimpulannya yaitu membandingkan hasil klaster algoritma KMES berdasarkan hasil clustering dari masing-masing format dataset yang berbeda-beda. Kodifikasi sebagai bagian, kodifikasi keseluruhan, dan data hasil. Dengan mengukur tingkat akurasi clustering, yakni menghitung nilai purity measure dari hasil klasternya. Semakin besarnya nilai purity, semakin mendekati 1. Semakin baik kualitas klaster yang dihasilkan oleh sesuatu algoritma. Berdasarkan penghitung perbandingan nilai purity measure pada hasil clustering dari algoritma KMES dengan format atribut dataset yang berbeda-beda. Atribut data yang dikodifikasi sebagian sebentar. Atribut data ya yang kodifikasi seluruhnya dan atribut data hasil. Diketahui nilai purity pada dataset data kodifikasi sebagian untuk hasil klaster algoritma KMES sebesar 0,611 atau 61,11%. Pada data set kodifikasi keseluruhan nilai purity hasil klaster algoritma KMES sebesar 0,806 atau sebesar 80,56%. Untuk data asli nilai purity hasil klaster algoritma KMES sebesar 0,750 atau 75%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat akurasi clustering hasil cluster algoritma KMES berdasarkan nilai purity measure dataset yang dikodifikasi keseluruhan lebih baik daripada dataset yang dikodifikasi sebagian dan dataset data asli. Saran atau kelemahannya yaitu kriteria berbanding untuk algoritma, data mining khususnya untuk metode clustering yang dilakukan pada penelitian ini hanya pada pengukuran hasil clustering. Untuk penelitian selanjutnya, kriteria lain dapat ditambahkan misalnya kriteria Stillhot, coefficient, dan error ratio. Perbandingannya, penelitian ini hanya melakukan perhitungan dengan menggunakan satu metode saja, yaitu metode KMES. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan dibuat dengan 2 metode, yaitu algoritma KMES dan KMedoid. Hal ini yang dimaksudkan agar dapat terlihat perbandingan antara metode perhitungan yang satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya dari hasil komparasi jurnal-jurnal. Saya kembalikan lagi dengan adik saya, itu Bapak Ridho. Baik, terima kasih semua atas semua penjelasannya.
Demikian presentasi yang telah presentasi komparasi jurnal dengan metode Cummins dan Neresneckbor dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.